ギブ。Yo, halo para mudi. Kali ini kita kembali akan merekap alur cerita Kyokara Erewa untuk episode 2 nih guys. Nah, sebelum itu kita akan merekap singkat episode satunya. Di episode 1 terdahulu kita diperkenalkan dengan Mitsuhashi dan Ito, dan sewaktu menyelamatkan Kyoko dari Yakuza. Mitsuhashi dan Ito secara tidak langsung akan berurusan dengan musuh yang lebih kuat, yaitu Yakuza dan sekolah Akehisa. Dan belum lagi pertemuan dengan wanita misterius yang juga satu sekolah dengannya. Oke, langsung saja nih kita rekap episode 2-nya. Check it. Nah, Mitsuhashi dan Ito yang tengah berjalan-jalan di sekitar Chiba tuh bertemu kembali dengan gadis yang bernama Riko-chan. Karena lagi jengkel, Mitsuhashi secara tak sengaja menabrakkan bahunya ke Riko. Tak terima digituin, Riko pun marah dan mengajak Mitsuhashi untuk duel karena telah mengejek namanya. Mereka pun sempat berantem, tapi dipisahkan oleh Ito. Nah, di dalam rumahnya Mitsuhashi sempat menunjukkan gelagat aneh di depan orang tuanya. Dan orang tuanya pun menyimpulkan Mitsuhashi tengah jatuh cinta tuh. Nah, dalam kelas Mukonoki Sensei memperingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati sepulang sekolah. Karena ada gosip bahwa ada anak murid aneh bernama Ishibashi dan Yoshimura yang suka menculik siswi-siswi sekolah. Nah, setelah mendengar hal itu, Ito pun langsung bertanya kepada Sagawa tentang Ishibashi dan Yoshimura yang sebenarnya merupakan nama samaran dari Mitsuhashi dan Ito. Nah, Sagawa menjelaskan bahwa Ishibashi dan Yoshimura tengah dicari oleh sekolah Akehisa yang terkenal sebagai sekolah paling bandel di Chiba. Dan alumni dari sekolah tersebut adalah ketua Yakuza. Mitsuhashi pun pulang dengan mengendap-endap. Karena curiga, Ito pun langsung mengikuti Mitsuhashi. Nah, di tengah perjalanan Ito justru bertemu dengan Kyoko dan Akemi yang tengah menghajar siswi dari sekolah lain. Karena tak ingin sifat beringasnya ketahuan, Kyoko mengatakan semua itu hanya akting untuk festival sekolah. Ito pun karena mungkin udah kelewat suka dengan Kyoko, percaya aja dengan apa yang dikatakan Kyoko. Nah, setelah berpisah, Kyoko pun kembali ke sifat aslinya tuh yang beringas dan kembali menghajar siswi-siswi itu. Di tengah perjalanan, Mitsuhashi melihat Riko yang tengah diganggu oleh beberapa bandit dan membawa Riko pergi. Mitsuhashi lalu mengikutinya tuh guys. Nah, di lain tempat Akehisa tengah menyelidiki keberadaan Ishibashi. Lalu salah satu anak buah Takeshi mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada anak yang bernama Ishibashi. Nah, Riko akhirnya ditahan oleh beberapa bandit. Lalu tiba-tiba Mitsuhashi datang dan berhasil menyelamatkan Riko tuh guys. Dan walaupun terlambat, itu juga ternyata sampai ke tempat Riko diculik tuh. Nah, sebenarnya mereka sudah lolos dari bandit tersebut. Tapi Mitsuhashi melihat luka di tangan Riko dan berniat kembali menghajar mereka. Sekali lagi dengan trik curangnya, Mitsuhashi pun akhirnya kembali menghajar bandit-bandit tersebut. Lalu Riko menghalanginya dengan mengatakan mereka adalah murid-murid di dojonya. Sesampai di dojo Akasaka yang ternyata merupakan dojo milik ayah Riko, Papa Riko menjelaskan masalahnya. Bahwa dojo Akasaka ternyata terlibat tantangan dojo dengan salah satu dojo saingannya. Bahwa pertarungannya adalah 5 lawan 5, yang kalah harus menurunkan papan dojonya. Dengan kata lain, menutup dojonya. Awalnya Papa Riko menolak karena muridnya lemah, tapi terpaksa menyetujui tantangan tersebut. Riko pun menjelaskan adegan tabrak bahu dan juga penculikan merupakan akting semata untuk menguji kekuatan dari Mitsuhashi. Riko pun meminta tolong kepada Mitsuhashi untuk membantunya. Ito setuju untuk membantu, tapi Mitsuhashi yang merasa dikebulin menolak membantu Riko dan pergi dari situ. Nah, sewaktu keluar, Mitsuhashi malah bertemu kembali dengan Imai dan Yasuo, yang juga berniat untuk membantu Riko mempertahankan dojonya.
Ya, walaupun niat Imai untuk mencari perhatian kepada Riko dan ayahnya, dan supaya bisa berpacaran tuh dengan Riko. Dengan begini jadi 4 perwakilan dari dojo Akasaka. Tinggal 1 orang lagi. Tapi Mitsuhashi masih menolak bergabung. Lalu tiba-tiba datang Mukonoki Sensei. Mitsuhashi lalu menyarankan Mikonoki Sensei yang akan menjadi peserta kelima. Akhirnya telah ada 5 peserta di perwakilan dojo Akasaka. Lalu Mitsuhashi tiba-tiba muncul lagi tuh dan meminta Riko bertukar tempat padanya. Riko menolak karena ia juga ingin bertarung. Akhirnya mereka berdua duel. Dalam duel tersebut Mitsuhashi berhasil tuh mengalahkan Riko dengan mudah. Dan Papa Riko setuju untuk mengganti Riko dengan Mitsuhashi. Di ruang ganti, Ito pun tiba-tiba bertanya kepada Mitsuhashi kenapa tiba-tiba ia berubah pikiran. Jadi ceritanya ketika akan pulang, Mitsuhashi melihat lawan yang akan dihadapi dojonya Riko dan melihat perkelahian mereka, dan mereka terlihat sangatlah kuat. Dan akhirnya pertarungan dojo 5 lawan 5 pun dimulai, di mana Mukonoki Sensei maju pertama karena ingin melawan peserta yang paling lemah. Nah, tapi hanya dengan sekali pukul Mukonoki Sensei langsung menyerah tuh guys. Imai maju sebagai peserta kedua, dan tanpa disangka Imai mampu mengalahkan 4 orang sekaligus. Akhirnya dojo sebelah mengeluarkan murid terkuatnya, yaitu Kishimoto. Lalu Imai melawan si Kishimoto tuh. Tapi karena terlalu kuat, Imai akhirnya kalah juga tuh. Kishimoto lalu meludahi Imai. Tak terima dengan perlakuan Kishimoto, Ito lalu maju sebagai peserta berikutnya. Nah, sebenarnya pertarungan mereka cukup imbang. Bahkan Ito mampu membuat Kishimoto keluar dari ring, dan mungkin juga mengalahkannya. Nah, tapi Kishimoto malah berbuat curang dengan melukai kelopak mata dari Ito. Karena tak bisa melihat dengan jelas, Mitsuhashi menyuruh Ito untuk mundur, dan Mitsuhashi lah yang akan menyelesaikan pertarungan ini. Nah, dalam pertarungan tersebut hanya dengan trik curang Mitsuhashi mampu mengalahkan tuh Kishimoto dengan mudah tuh guys. Nah, di akhir cerita sebagai ucapan terima kasih, Riko-chan memberikan bekal makan siang kepada Mitsuhashi. Nah, oke guys, itulah tadi alur cerita Kyo Kara Oriwa episode 2. Seperti biasa, kalau ada yang kurang boleh kali ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Check it!